Kisah ini berlanjut setelah Xiaoyan sangat murka melihat Ratu Medusa, dokter peri kecil dan Qingling terluka oleh pemimpin suku Piton Tanah Dalam yang tenang, Yao Xiaotian. Di atas langit, Yao Xiaotian berkata akan menjadikan mata air 9 musim semi menjadi kuburan Xiaoyan karena telah mengacaukan rencananya. Yao Ming dengan mata memerah melototi Yao Xiaotian. Dia berteriak akan mencabik-cabiknya dan melemparkannya ke gua 1000 ular. Yao Xiaotian hanya tertawa mendengar ancaman ini dan berkata bahwa Yao Ming tidak akan mampu menahan satu serangannya. Kali ini dia tidak akan memberinya kesempatan untuk berjuang lagi. Xiaoyan mengeluarkan 2 botol pil, memberikannya pada Yao Ming dan Ratu Medusa. Sementara mereka berdua memulihkan kekuatan mereka, Xiaoyan akan menghadapi Yao Xiaotian. Ini juga akan menjadi pertama kalinya Xiaoyan bertarung melawan seorang elit Dao Xin di level yang sama setelah maju ke kelas Dao Sheng. Yao Xiaotian tertawa dan lonjakan aura jahat meletus dari tubuhnya sampai gua bergetar. Petir energi membentuk telapak tangan seluas 1000 kaki dan dibebankan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menghempaskan tangannya, nyala api panas melonjak ke segala arah, mengubah ruang di sekitarnya menjadi lautan api dalam sekejap. Nyala api ini dengan cepat memblokir tangan besar itu sampai dihancurkan. Yao Xiaotian terkejut melihat api surgawi dan membentuk segel. Energi di atas danau berkumpul menjadi jari kuning tua yang panjangnya beberapa ribu kaki, diisi dengan kekuatan penghancur yang samar. Itu tampak seperti pilar penyangga langit yang berdiri di antara langit dan dataran jika dilihat dari kejauhan. Jari musim semi kuning memutuskan hidup dan mati. Yao Xiaotian menekan jarinya ke bawah. Jari musim semi kuning raksasa di langit bergemuruh dan bergegas turun. Seluruh langit-langit runtuh saat dinding di sekitarnya dari jurang yang dalam hancur lebur, membentuk retakan yang sangat besar. Serangan ini mengguncang daratan dan pegunungan, seakan terjadi gempa bumi dahsyat. Di bawah serangan ini, Xiaoyan melangkah maju sembari membentuk segel saat Dao Qi yang besar meletus. Dia melepaskan teknik telapak tangan penciptaan surga yang agung. Segera 2 lengan raksasa muncul diikuti bola cahaya hitam yang berputar liar dan membesar. Itu akhirnya berbenturan dengan jari kuning sehingga menimbulkan energi menakutkan menyapu jurang seperti badai. Bola hitam berputar liar akhirnya menelan jari raksasa di depan mata Yao Xiaotian yang terkejut dan marah. Kemudian Dao Qi yang dingin melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya juga tiba-tiba menjadi ular hitam raksasa yang mengerikan dan meraung ke atas langit. Yao Xiaotian lepaskan keterampilan penyegel besar mata air kuning. Di bawah kendali Yao Xiaotian, kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan tiba-tiba meletus dari danau 9 musim semi yang tenang. Itu membentuk segel hitam seperti gunung dengan banyak simbol misterius. Yao Ming segera memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati. Itu adalah salah satu keterampilan Dao kunci dari suku Piton Tanah Dalam yang tenang, Dao skill tingkat menengah kelas Tian. Jika tertekan olehnya, dia akan disegel dalam 9 musim semi yang tenang. Saat itu aku dikejutkan oleh keterampilan ini dan akhirnya menderita selama ratusan tahun. Begitu segel raksasa terbentuk, Yao Xiaotian mengayunkan ekor besarnya dan segel raksasa hitam melesat ke arah Xiaoyan. Segel itu menebus ruang dan tiba di atas kepala Xiaoyan dalam sekejap dan dengan kejam menabrak permukaan danau musim semi 9 tenang. Sampai banyak pilar air besar terlontar saat riak melingkar yang menakutkan menyebar. Yao Xiaotian tertawa melihat adegan ini, sementara Yao Ming menjadi suram, mengira Xiaoyan telah kalah.
Namun segel raksasa tiba-tiba bergetar dan terpukul mundur saat Sioyan menggerakkan teknik tubuh kaca King Kong. Sioyan berkata bahwa Yao Xiaotian tidak memenuhi syarat untuk menekannya. Tubuh kaca King Kong bagaikan kilat muncul di atas kepala ular Yao Xiaotian. Tangan emas besar berisi teratai api 4 warna berputar di atasnya, dilemparkan ke arah kepala ular besar itu. Teratai api meledak seketika dan kekuatan penghancur menghantam tubuh Yao Xiaotian dan tubuhnya terhempas menabrak tembok gunung. Tubuh raksasa emas turun dan dengan kejam menginjak tubuh ular besar Yao Xiaotian. Dia juga mengayunkan tinju raksasa yang diselimuti api surgawi dan menghantamnya dengan kejam. Ini menyebabkan Yao Xiaotian mengeluarkan teriakan yang menyedihkan dan marah. Dia segera meraung marah meminta pertolongan pengawal ular untuk menangkap Sioyan. Sementara Sioyan terus memukuli dan bersiap membunuh Yao Xiaotian. Namun tiba-tiba gelombang demi gelombang aura kuat meletus. Para ahli suku Piton Tanah Dalam yang tenang dipimpin Pak Tua muncul. Sioyan menarik tinjunya, tetapi kakinya yang diselimuti api surgawi menginjak titik fatal di tubuh ular Yao Xiaotian. Pak Tua itu terkejut melihat kondisi Yao Xiaotian di bawah kaki Sioyan. Dia memarahi Sioyan karena bertindak liar di wilayah suku Piton Tanah Dalam yang tenang. Dengan perintah Pak Tua itu, para ahli di sekitarnya bergerak melingkari tubuh Sioyan. Sioyan terkejut melihat 100 pengawal ular yang tenang menguncinya di tengah. Sebuah kekuatan tiba-tiba meletus dari tubuh Yao Xiaotian di bawah kaki Sioyan. Dia dengan paksa melarikan diri dari pengekangan Sioyan dan bergegas ke langit dengan cara yang menyedihkan. Kedua matanya memerah darah saat dia melihat Sioyan dan meraung. Semua sesepuh dengarkan, buat formasi besar 10.000 ular, bunuh orang ini. Banyak sesepuh segera membentuk formasi misterius yang segera menjebak Sioyan di dalamnya. Yao Ming tiba-tiba melesat ke udara dan mengejutkan para sesepuh suku Piton Tanah Dalam yang tenang. Bagaimanapun mereka hanya mengetahui dari Yao Xiaotian bahwa Yao Ming telah mati dalam pelatihan ratusan tahun yang lalu. Melihat situasi ini, Yao Xiaotian berdalih bahwa orang di depan mereka adalah suruhan Sioyan dan jangan tertipu karena dia palsu. Yao Ming hanya tertawa dan melihat penantua Xian, penantua Ming, dan penantua Liu yang sangat mengenalnya. Ketiga tetua itu secara alami sangat senang saat merasakan aura familiar ini dan percaya dia adalah Yao Ming. Tetapi tetua pertama melototi ketiganya agar tidak menimbulkan konflik. Dia juga menegaskan kepala suku adalah Yao Xiaotian dan jangan sampai berkhianat. Namun ketiga tetua itu berkata bahwa dia adalah Yao Ming. Yao Ming menjelaskan dirinya telah diracuni dan dilukai oleh Yao Xiaotian bersama tetua pertama sebelum akhirnya disegel di dasar musim semi 9 tenang. Semua tetua mendengar ini dipenuhi keterkejutan seperti tersambar petir. Namun tetua pertama membantah tuduhan tersebut dengan berdalih orang di depan mereka palsu. Dia segera bertindak sendiri dan muncul di depan Yao Ming. Di saat itu juga, lonjakan kekuatan mengerikan terpancar saat mengangkat tangannya. Lepaskan teknik telapak tangan racun besar daun layu. Telapak tangan raksasa segera melesat ke arah Yao Ming. Tetapi tiba-tiba tubuh King Kong muncul ketika mengirimkan tinju yang kuat menghantam telapak tangan raksasa itu. Ledakan badai energi menyapu keduanya, menyebabkan gunung-gunung besar di bawah terguncang dan mulai pecah. Tetua pertama mundur 2 langkah setelah tabrakan ini. Matanya suram saat dia melototi sosok manusia emas di depan Yao Ming. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Bocah, kamu mencari kematian. Tetua pertama, kamu tampaknya menjadi lebih cemas. Yao Ming gelap dan dingin maju selangkah melototi penantua pertama.
Dia mengeluarkan tongkat kerajaan sepanjang 5 kaki dihiasi ular melingkar dan 2 permata di kedua sisinya. Ekspresi semua sesepuh di atas langit berubah drastis melihat 9 tongkat mendalam yang tenang yang telah hilang selama ratusan tahun dan kenang-kenangan dari kepala suku pendahulu. Manik ular di tongkat itu memiliki garis keturunan suku mereka yang sangat murni. Jika mereka mendapatkannya, garis keturunan suku yang menipis akan meningkat di masa depan. Yao Xiaotian tidak berharap tongkat yang telah dia cari-cari telah ditelan oleh perut Yao Ming. Tetua pertama secara licik menghasut agar para sesepuh tidak mendengarkan satu sisi, karena Yao Ming adalah kepala suku saat ini. Jika Yao Ming menyerahkan tongkat itu, dia akan mendapatkan posisi di dalam suku. Beberapa sesepuh yang berpihak pada Yao Xiaotian mendukung agar Yao Ming menyerahkan tongkat tersebut. Tetapi 3 tetua di sisi berlawanan menegaskan bahwa tetua pertama salah. Siapa yang memegang tongkat itu akan menjadi pemimpin suku, yang merupakan aturan generasi ke generasi. Apalagi tetua pertama setuju jika Yao Ming kembali posisi pemimpin akan dikembalikan padanya. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama berubah sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Mereka bertukar pandangan dan melesat saat bersamaan, mengirimkan serangan menakutkan ke arah Xiaoyan untuk menggunakan taktik cepat menghabisinya dan Yao Ming. Hanya dengan begitu mereka dapat menstabilkan situasi ini. Di saat itu juga, Xiaoyan melepaskan kekuatan tubuh kaca King Kong sampai puncaknya dan juga mengeluarkan tato Clean Show. Dengan ini, selain tubuh emas semakin membesar dan kuat, kekuatannya juga melonjak liar ke level kedua dan mengejutkan Yao Xiaotian dan tetua pertama. Xiaoyan tertawa ingin mengetahui seberapa kuat Dao Sheng ketika bergabung. Dia melesat mengirimkan 2 tinju raksasa yang kuat dan bertabrakan hebat dengan 2 serangan sengit. Ruang itu sendiri runtuh setiap kali mereka melakukan kontak. Riak yang menakutkan mengguncang pegunungan dalam radius 50 km hingga runtuh. Banyak lubang selebar 10.000 kaki juga muncul di tanah. Kekuatan penghancur dari pertarungan antara elit Dao Sheng sangat mematikan. Para sesepuh segera mundur setelah melihat pertempuran mengerikan di langit. Mereka dapat melihat meski Yao Xiaotian dan tetua pertama bekerja sama, mereka berdua masih tidak bisa mendapatkan keuntungan melawan Xiaoyan. Dalam pertempuran sengit itu, Yao Xiaotian melepaskan teknik jari musim semi kuning. Jari energi besar sekali lagi turun dari langit dan dengan kejam menekan ke arah Xiaoyan. Di saat itu juga, tetua pertama melepaskan teknik cakar racun hantu yang tenang. Cakar tangan hitam raksasa yang dipenuhi racun mematikan dibebankan ke arah Xiaoyan. Di bawah serangan mematikan ini, Xiaoyan dengan serius membentuk segel, lepaskan 2 teknik sekaligus, telapak tangan penciptaan surga yang hebat, dan keterampilan segel dewa gabungkan 5 segel. Tangan kanannya melengkung saat bola cahaya hitam besar terbentuk di atasnya. Tangan kirinya juga membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum 5 telapak tangan energi terbentuk dengan cepat. Mereka bergabung bersama dan berubah menjadi telapak tangan raksasa. Keduanya dilepaskan bersamaan dan bertabrakan dengan jari energi yang sangat besar dan cakar hantu tetua pertama. Seluruh area terdiam saat tabrakan terjadi. Badai energi tiba-tiba terbentuk dari tabrakan itu. Ruang dalam radius 10.000 kaki runtuh dan semua puncak gunung hancur menjadi debu. Tubuh kaca King Kong Xiaoyan terhuyung-huyung kembali ke langit sementara Yao Xiaotian dan tetua pertama didorong mundur akibat gelombang tabrakan. Mereka sangat terkejut dan tidak percaya bahwa Xiaoyan mampu bertarung secara setara dalam tabrakan langsung dengan mereka berdua, hanya dengan menggunakan kekuatan Dao Sheng bintang pertamanya. Yao Xiaotian sangat suram, tidak berharap Yao Ming mendapatkan bantuan yang sangat kuat.
Setelah itu Yao Ming akhirnya melangkah maju dengan mata seperti pisau menatap Yao Xiaotian dan tetua pertama. Saat dia melangkah maju, aura yang bahkan lebih kuat dan menakutkan dari siapapun yang hadir melonjak keluar. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama segera menjadi pucat setelah merasakan kekuatan aura ini berada di tingkat Dao Sheng bintang 2. Meskipun kekuatannya ini pulih hanya 60%, tapi Yao Ming yakin bahwa ini sudah cukup untuk menghabisi Yao Xiaotian. Jadi Xiaoyan akan menangani tetua pertama. Segera setelah itu Yao Ming muncul di depan Yao Xiaotian. Dia menegaskan akan mengembalikan semua kepahitan ini. Dia langsung mengirimkan pukulan ganas dan brutal pada Yao Xiaotian sampai terpojokkan. Sementara Xiaoyan juga beraksi mengirimkan pukulan kuat yang diselimuti api surgawi ke arah tetua pertama. Tetua pertama segera memblokirnya dengan tangan Daoji hitam. Tetapi saat bertabrakan dia langsung terpukul mundur sebelum memuntahkan darah. Xiaoyan menyarankan agar tetua pertama menyerah karena bukan tandingannya. Apalagi Yao Xiaotian akan tumbang oleh Yao Ming dalam 10 gerakan. Saat itu nasibnya akan lebih buruk. Benar saja setelah beberapa pertukaran tanpa kenal ampun, tubuh Yao Xiaotian terlempar ke gunung oleh Yao Ming. Namun Yao Ming tidak memberikannya nafas dan dengan keras turun. Kakinya menginjak tubuh Yao Xiaotian. Angin yang menakutkan meletus meledakkan bebatuan besar di sekitarnya menjadi debu. Dengan wajah dipenuhi kengerian melihat Yao Ming, Yao Xiaotian meminta untuk dibiarkan pergi. Beralasan telah tergoda oleh tetua pertama untuk melakukan tindakan tersebut. Yao Ming dengan wajah ganas berlumuran darah berkata, "Kenapa baru sadar sekarang setelah menderita kepahitan ini dan menghindarinya?" Melihat Yao Ming dipenuhi niat membunuh dari perkataannya, Yao Xiaotian mengedarkan daojinya dan hendak meledakkan dirinya. Namun tangan Yao Ming langsung menebus kepala Yao Xiaotian dan mengambil inti monsternya dan berakhir mati menyedihkan. Melihat situasi sudah buntu, tetua pertama terpaksa memilih untuk meledakkan dirinya. Kemudian tubuhnya membengkak dan akhirnya meledak dengan cara yang mengguncang bumi sementara Xiaoyan dan Yao Ming bergegas pergi. Energi menakutkan langsung meratakan pegunungan dalam radius 10.000 kaki. Namun di saat itu juga banyak ular hitam mengikuti dan memasuki tanah. Xiaoyan menyadari bahwa tetua pertama mengorbankan tubuh fisiknya dan melarikan diri dengan tubuh spiritualnya. Tetapi pada akhirnya dia ditemukan dan dihancurkan. Dikarenakan Xiaoyan telah membantu Yao Ming dan suku Piton Tanah Dalam keluar dari situasi ini, Yao Ming memberikan sebuah hadiah besar untuk Xiaoyan, yaitu warisan iblis suci Huang Quan yang berada di level setengah langkah di kelas Daodi pada zaman kuno.